Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Triani dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 34. Di sini saya akan membacakan teks sejarah yang berjudul Laut Bercerita karya Laila Eskundori, menceritakan terkait perilaku kejaman dan kebingisan yang dirasakan oleh kelompok aktivitis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivitis, bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivitasnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asrama Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Bagian pertama, kisah dan narasi akan diceritakan melalui perspektif Biru Laut. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Laut gemar membaca berbagai buku karangan Prapoedia Ananta Toer yang ketika itu peredarannya dilakukan di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah itu, bergabung dengan organisasi Winatra, Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan organisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi di organisasinya, ia juga gemar menulis. Laut kerap menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan, kemudian tulisan itu ia kirim agar dapat dimuat oleh media cetak harian. Laut juga beberapa kali bekerja sebagai translator, misal penerjemah dari novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah, salah satunya aksi tanam jagung Belangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal sebagai diskusi Kwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Diskusi Kwangju yang sementara berlangsung baik dan lancar justru terhambat karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun tidak ada yang tahu pelaku yang membocorkan diskusi mereka. Beberapa anggota dari organisasi Winatra sedikit menaruh curiga pada Naratama sebab dirinya tidak pernah tampak saat penangkapan dilakukan. Tetapi itu hanya dugaan mereka, belum diketahui kebenarannya sesungguhnya seperti apa. Sesudah melancarkan aksi tanam jagung di Belangguan, Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah, ada yang ke Pacet, kemudian ada yang ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang yang mencurigakan yang mengintai mereka hingga akhirnya Laut, Bram, dan Alex, sementara yang lainnya entah melarikan diri kemana. Laut, Bram, dan Alex dibawa ke suatu tempat semacam markas tentara. Di markas sekelompok orang itu menginterogasi Laut, Bram, dan Alex. Tidak hanya diinterogasi, mereka pun dilakukan secara tidak manusiawi seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum. Pertanyaan sekelompok orang tersebut tidak lain adalah siapa dalam atas aktivitas yang mereka lakukan. Setelah kurang lebih 2 hari 1 malam, penganiayaan dan penyekapan itu pun berakhir. Laut, Bram, dan Alex dikembalikan ke terminal Bungurasi. Di terminal Bungurasi, Laut, Bram, dan Alex dijemput oleh kedua kakak dari Anjani. Mereka bertiga dibawa ditempatkan ke sebuah tempat yang aman di Pacet. Di sana ada Daniel, Kinan, Anjani beserta
berserta teman-teman yang lain menunggu mereka. Singkat laut diringkus lagi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Tepatnya tanggal 13 Maret 1998, sementara mereka menjadi buronan di tahun 1996. Sebab organisasi Winatra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah, kemudian Sunu, Masgala, dan Narendra secara tiba-tiba hilang. Kemudian lambat laun beberapa rekan-rekan yang lain pun hilang, entah kemana. Lalu sekarang Laut disusul oleh Alex dan Daniel yang menghilang. Saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram dengan air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala berada di bawah, ditelanjangkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Di bagian pertama, tidak hanya membicarakan terkait aktivitas Laut dan teman-temannya dalam pergerakan yang hendak mereka jalani, melainkan ada pula sisipan kisah antara Laut dan anggota keluarganya. Saat Laut dan teman-temannya menghilang, semua kehidupan mereka dan orang-orang terdekat mereka pun senantiasa berubah. Sejak Laut kuliah di Yogyakarta, ia dengan bapak, ibu, dan Asmara, adik Laut, semakin jarang berkumpul bersama. Oleh sebab itu, bapaknya memutuskan bahwa hari Minggu adalah hari bersama untuk keluarga mereka. Tidak boleh ada yang mengganggu. Saat makan malam adalah hal yang paling menarik, bisa dikatakan menjadi sebuah ritual bagi mereka. Di sana adanya kebersamaan dan kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Tak hanya itu, novel Laut bercerita juga menyisipkan kisah antara Laut dengan kegiatan kuliahnya, yakni sebagai seorang mahasiswa sastra Inggris. Laut memang aktif di organisasi Winatra itu, tetapi dirinya tidak lupa akan pelajaran kuliahnya. Hal itu terbukti bahwa dia masih menyelesaikan skripsi dan dapat menuntaskannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.